Om Swastiastu, kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada penilaian uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Nikadet Dwi Diniari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Mataram dengan NIM E4M12510079. Pada hari ini Kamis 17 Juli 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Ubud pada kelas 7B dengan materi perubahan fisika dan kimia. Selamat menyaksikan. Pada asana tangan jari. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Duduk dulu. Duduk dulu, kita santai dulu. Ya, oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, terima kasih. Nah, Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Ya, Nak, ya. Kenapa ini siswanya sedikit sekali? Berapa yang tidak hadir, Nak? Banyak yang gini ya, cowok-cowoknya banyak yang tidak hadir karena gerak jalan di spen ya? Iya. Ada yang sakit mungkin? Temennya lagi? Ada. Berapa orang, Nak? Dua orang, ya. Mari kita doakan agar teman-teman kalian yang sakit itu bisa sembuh, segera sembuh dan berkumpul dengan kita kembali, ya, Nak, ya. Oke. Nah, sekarang mari kita mengingat kesepakatan kelas kita dulu, ya, Nak, ya. Oke, Ibu siapkan dulu materinya. Ada yang ingat kesepakatan kelas kita yang pertama apa, Nak? Tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Ini berkaitan dengan tanggung jawab kalian terhadap diri kalian sendiri. Mari kita cek dulu kebersihan daripada kalian, kerapian kalian, bukunya dicek. Semua sudah bawa buku pelajaran hari ini? Sudah. Kelengkapan belajar sudah? Oke, berarti kalian sudah melaksanakan tanggung jawab. Kesepakatan yang kedua itu adalah aman dan nyaman. Betul sekali. Silakan cek sekarang kebersihan kelas kalian. Kelasnya sudah bersih belum? Oke, sudah. Ibu lihat juga sudah bersih ya. Berarti kalian sudah kita akan belajar dengan aman dan nyaman. Yang terakhir apa kesepakatan kelasnya, Nak? Menghormati. Ya, betul, menghormati. Di sini mari kita saling menghormati. Kalau misalnya Ibu ngomong, nanti kalian yang diam. Kalau kalian nanti berbicara, Ibu yang diam. Dan juga kalau misalnya nanti ada pendapat yang berbeda, mari kita saling menghormati pendapat berbeda tersebut. Ya, Nak, ya. Oke, sekarang biar kita lebih semangat, mari kita ice breaking dulu. Ada yang tahu tepuk pagi, siang, malam? Tahu kan ya? Oke, tepuk pagi, kalau tak pagi gimana? Satu kali. Kalau siang? Iya. Kalau malam? Iya, berarti nanti tepuk ya. Nah, ini melatih konsentrasi kalian. Jadi mari kita lakukan tepuk pagi, siang, malam. Dengarkan instruksi Ibu baik-baik. Ya, yang salah nanti Ibu kasih pertanyaan nanti kali ya. Oke. Usahakan jangan salah. Mari kita cek konsentrasi kalian. Dah? Tepuk pagi, tepuk siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Ya, kalian berarti sangat semangat, ya, sangat berkonsentrasi. Oke, Ibu senang melihat kalian sangat bersemangat. Oke, nah sekarang ada yang tahu apa pelajaran kita hari ini? Ya, perubahan kimia dan perubahan fisika. Sebelum kita mempelajari, amati dulu di depan. Ya, Ibu punya apel. Siapa yang suka makan apel?
Saya, ya. Semua pasti suka makan apel. Ada yang nggak suka makan apel di sini? Nggak ada ya. Apel itu sangat enak, apalagi sangat bergizi. Ya, itu sangat baik untuk meningkatkan kemampuan kalian dalam berpikir, membantu proses pencernaan dan lain sebagainya. Ya, nak ya. Nah, ini apel. Kalau kalian makan apel biasanya langsung dimakan atau dipotong dulu? Dipotong. Ya, ada yang dipotong, ada yang langsung. Oh, ketut langsung ya, nak ya. Ya. Nah, kalau kalian motong, nah berarti ini kan ya. Apa perbedaan apel yang masih utuh sama apel yang dipotong? Perbedaannya dari apa? Dari bentuknya. Oke, dari bentuknya berbeda. Kalau bentuk yang awal itu gimana dia? Bulat. Setelah dipotong? Ya, bentuknya kayak segitiga. Nah, sekarang misalnya, kan ibu punya 2 apel nih. Apelnya ini sudah kenyang ibu. Jadi ibu biarkan selama kurang lebih 1 jam. Nah, apelnya berubah seperti ini. Bagaimana perubahan apel sebelum dan sesudahnya? Kalau kalian amati, itu gimana apelnya? Membusuk. Berarti di sini ada proses perubahan. Ya, segala apapun di dunia ini pasti mengalami perubahan. Begitu juga dengan benda. Ya, nah ini mengalami perubahan. Kalau yang pertama apel yang dipotong itu mengalami perubahan pada apanya? Fisiknya, kan bentuknya. Jadi ini perubahan fisika. Kalau yang busuk kira-kira perubahan apa? Kimia. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari. Nah, bagaimana caranya mengidentifikasi perubahan fisika sama kimia? Nanti lebih jelas kita akan pelajari ya, nak ya. Nah, apa manfaat kalian mempelajari perubahan fisika sama kimia? Manfaatnya itu, nah kalau misalnya bagi cewek-cewek, ya bagi perempuan yang suka mengoleksi tas, misalnya ada yang suka beli tas di sini? Pasti suka kan ya, ada yang suka beli tas, ada yang suka masak, suka kan ya. Nah kalau kalian beli tas, kadang-kadang tasnya itu pasti terbuat dari logam. Ya, lama-lama logamnya itu bisa berkarat. Nah, mengalami perubahan. Yang suka masak sayurnya itu nggak selamanya segar, ya nggak? Jadi itu bisa mengalami perubahan. Nah, bagi laki-laki pasti suka mancing kan ya? Ya, suka mancing. Alat mancingnya terbuat dari apa biasanya, nak? Fiber. Oh, pasti ada juga yang terbuat dari logam kan ya? Apalagi logamnya itu masuk ke dalam air. Pasti cepat mengalami perubahan. Nah, keuntungan kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia adalah kita bisa mengetahui perubahan yang terjadi pada benda, memperhambat perubahan tersebut. Ya, memperhambat perubahan tersebut. Misalnya, kamu punya sayur, mau stok pakai 1 minggu gitu misalnya. Gimana caranya biar awet? Gimana caranya dia tidak mengalami perubahan? Nah, itu manfaat kita mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Sekarang, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bisa dibaca di depan ya. Yang pertama, peserta didik dapat mengambil perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan eksperimen. Nah, nanti berarti kita akan melakukan diskusi dan eksperimen. Ibu sudah siapkan alat dan bahan, nanti kita akan melakukan percobaan atau pengamatan berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Agar kalian tahu yang mana ciri-ciri perubahan fisika, yang mana perubahan kimia. Nah, yang kedua, mengidentifikasikan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda itu kan banyak. Semua benda itu pasti mengalami perubahan. Nah, kalian harus tahu yang mana mengalami perubahan fisika, yang mana mengalami perubahan kimia. Oke. Nah, sekarang kita akan melaksanakan tes diagnostik. Sudah semua bawa HP, nak? Sudah. Silakan dikeluarkan HP-nya. Ingat pesan dari kepala sekolah, kita boleh menggunakan HP saat pembelajaran saja. Ya, nanti setelah selesai pembelajaran kita kumpulkan lagi HP-nya. Ya. Sekarang kita akan melaksanakan tes diagnostik. Bentar dulu, Ibu siapkan dulu. Semua punya kuota kan ya? Sebentar dulu.
Ya, Ibu tiba-tiba blank tadi ya nak ya. Bentar dulu, masih loading. Kalian silakan ketik dulu kuisis. Jadi kan tes diagnosis kita lakukan dengan menggunakan kuisis ya. Ketik kuisis dulu sudah? Sudah. Sabar dulu, nanti Ibu kirimkan kodenya. Masih loading dia. Nah, apa tujuan kita melaksanakan tes diagnostik? Ini nanti tujuannya untuk membentuk kelompok. Jadi kelompok kalian Ibu susun berdasarkan kemampuan yang kalian miliki. Nanti yang pintar Ibu kumpulkan dengan yang pintar, yang masih kurang bersama yang kurang. Nah, itu intinya nanti teks ini berfungsi untuk menentukan kemampuan awal kalian berkaitan dengan materi ya nak ya. Oke, silakan dilihat sebentar dulu, masih loading. Udah kuisi semua? Nah, coba sudah nak. Nah, itu kodenya. Silakan masukkan kodenya. Apa? Udah itu. Silakan masukkan kodenya. Itu nggak kelihatan ya, sorry nggak kelihatan. Ini sebentar, Ibu kembalikan dulu. Nah, ini kodenya 722913. 722913. Silakan masuk dengan nama panggilan dan juga isi nomor absen kalian ya. Sudah? Yang join. Cari yang join. Masukkan kodenya sekarang. Masukkan kodenya. Oke, baru 4 orang yang gabung. 5 orang. Kodenya 722913. Pakai nama panggilan boleh, isi nomor absen ya, biar nanti nilainya bisa Ibu masukkan. Sudah? Berapa orang? Baru 7 orang? Kalian baru 11? Lagi 4 orang? Siapa belum? Sudah? Iya, nggak apa-apa. Udah? Semua? Siapa yang belum? Udah? Kamu udah? Oke, ada yang belum? Oh, kamu belum. Kenapa belum, nak? Ibu masukkan. Coba ulang dulu ya. Oke, masukkan kodenya, nak. Baru 10 orang, lagi 1 tinggal ya. Sudah? Oke, silakan masukkan namanya dulu. Nama panggilan, nggak apa-apa. Sudah? Oke, mari kita mulai ya.
Nah, Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dijawab. Silakan langsung. Apa nggak bisa? Dari tadi kayak gini. Iya, ini menunggu guru memulai. Oh, coba gini. Coba ditarik. Mungkin internetnya agak lemot. Coba muat ulang dulu, Nak. Yang belum bisa coba muat ulang, siapa tahu sudah bisa. Ya, internetnya mungkin bermasalah. Oh, Asti yang memimpin. Kayaknya udah bisa sekarang? Sudah bisa ya? Oke. Ada yang sudah selesai? Sudah, oke. Yukitnya sudah selesai ya. Yang lainnya jangan terlalu terburu-buru, selesaikan dengan baik. Wahyu gimana, udah selesai, Nak? Oh, belum, oke. Nah, posisi pertama sekarang sudah dia. Ya, sudah disusul oleh dia. Sudah berapa orang yang sudah selesai? Sudah, oke. Oh, Wahyu udah selesai. Angga sudah, Nak? Oh, sudah, oke. Berarti hanya lagi berapa orang aja yang belum ya? Nah. Sudah? Sudah. Siapa yang belum angkat tangan? Oh, masih 2 orang. Oke, kita tunggu lagi 2 orang ya. Sudah? Keduanya udah? Berarti semua sudah ya? Sudah. Oke. Nilai tertinggi itu diperoleh oleh Gari. Beri tepuk tangan untuk Gari. Berarti Gari memiliki kesiapan belajar yang sudah bagus. Ya, oke. Ibu percaya sama Gari pasti bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena sudah siap belajar. Nah, kembali kita ke sini. Kembali kita ke sini ya, Nak ya. Nah, sebelum Ibu lanjut, sekarang mari kita amati apa yang Ibu lakukan. Ya, nah Ibu punya tisu, Nak. Ibu punya tisu. Ibu punya 2 tisu. Dari wujud, dari bentuk kedua tisu ini gimana? Sama. Iya, sama. Karena ini tisu yang sama Ibu ambil. 2 tisu yang sama Ibu ambil. Nah, sekarang tisu yang pertama ini akan Ibu remas. Apa yang terjadi? Mengecil. Berarti yang terjadi adalah perubahan fisika. Fisiknya berubah. Nah, sekarang tisu yang lagi satu. Nah, yang lagi satu Ibu bakar. Nah, dah. Oke, tersisa dikit. Oke, apa itu tadi kamu amati? Keluar asap. Iya, keluar asap. Nah, ini asapnya masih keluar dia. Habis itu apa lagi? Perubahan yang terjadi. Bentuk, oke, warna. Bentuknya gimana jadinya?
Berkurang kan ya. Tadi persegi bagus dia, sekarang sudah berkurang. Warnanya gimana tadi? Putih. Sekarang menjadi coklat kehitaman. Ya, nah ini menandakan bahwa terjadinya perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia? Kira-kira yang mana? Diremas. Kimia? Oke, bagus sekali. Nah, bagaimana caranya kita membedakan perubahan kimia sama perubahan fisika, mengidentifikasinya secara utuh? Nanti kita pelajari apa saja contoh perubahan kimia sama perubahan fisika. Nanti juga kita akan pelajari ya. Kita akan mempelajari ini melalui identifikasi praktikum. Ya, kita akan melakukan pengamatan, mengecek. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan, kita akan mencoba beberapa percobaan ya, sehingga kalian akan mengetahui perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, sebelum itu kita bentuk kelompok dulu. Pembentukan kelompok kita gunakan tes diagnostiknya tadi ya. Jadi dari nomor 1 sampai 4 ini ada G Ari, G Dinda, Diah dan Asti. Silakan kelompoknya di sini. Yang lainnya pindah dulu. Ya, silakan pindah ke sana dulu ya. Nah, selanjutnya Yuge, Wahyu, Tari sama Ketut. Kelompok di sini. Habis itu Angga, Sade, Gita, kelompoknya di sana ya. Mari kita melakukan identifikasi. Ya, hadap belakang. Silakan pindah. Nah, untuk menjawab pertanyaan tematik yang Ibu kasih tadi, mari kita lakukan percobaan, pengamatan ya. Di sini Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. Nah, ini alat dan bahannya. Silakan satu kelompok maju ke depan dulu, Nak. Ambil alat bahannya dulu. Nah, margarinnya nanti Ibu bagi ya, Nak ya. Ini sendoknya diambil dulu. Silakan diisi nama kelompok. Lupa. Ya, silakan diisi. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Silakan tolong ambil lupa di meja Ibu. Ibu lupa ngambil. Sorry banyak sekali. Nah, ambil satu-satu. Ini koreknya. Ini, Nak. Ini koreknya ya. Nah, silakan diisi dulu nama kelompok kalian, nama dan nomor absen. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Margarinnya nanti Ibu kasih. Ya, sabar dulu. Oke? Ya, isi nomor absennya ya. Terima kasih anak ya. Oke, sambil mengisi LKPD, nama nomor kelas, sekarang perhatikan dulu bagaimana cara pengerjaannya ya. Nah, di awal ini pendahuluan, ini tujuan kita melaksanakan percobaan. Yang selanjutnya ini pendahuluan, kalian bisa baca nanti ini berkaitan dengan perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, habis itu mari kita lakukan percobaan ya. Nah, ini langkah kerja yang harus kalian lakukan.
Nanti alat tambahan yang masih kurang nanti akan Ibu kasih. Oke, yang pertama kalian amati dupa dulu. Lilin dulu boleh Bu? Boleh. Yang mana saja boleh. Ini ada 3 tahap. Jadi kalian bisa mengamati yang mana saja boleh. Ya nak ya. Nah, habis itu silakan tulis hasil percobaan kalian di sini. Ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita tulis hasil pengamatannya di sini ya. Kamu amati dulu dari sebelum. Dari sebelum diamati dulu, baru nanti diamati sesudahnya. Sehingga nanti bisa menulis bagian ini ya. Selanjutnya kamu simpulkan di sini. Yang mana perubahan kimia, yang mana perubahan fisika. Nah, selanjutnya silakan isi kolomnya ini. Ya, jawab pertanyaan yang terdapat pada lembar berikutnya. Dari percobaan kalian pasti bisa menjawab ini. Nanti saat menjawab ini, nanti boleh kalian melalui membaca buku, menggunakan internet juga boleh. Ya, lakukan literasi sebaik mungkin. Kita manfaatkan teknologi dan buku yang kalian pegang. Oke, sebelum melakukan percobaan, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Kalau tidak, silakan lakukan percobaannya. Ya. Korek. Minta tolong ambil di meja Ibu. Oke, di meja Ibu ada korek lagi satu. Oke, silakan coba dupanya dulu. Nah, kalau yang ini apa yang dicoba dulu? Dupa. Oke, udah diamati awalnya dupanya gimana? Sudah ditulis? Tulis dulu. Bagaimana dupanya awal? Dari bentuk. Sudah? Dari bentuk, dari itu. Komponennya sudah. Komponennya apa? Itu komponen yang pertama, nak. Ya, komponennya dulu. Komponennya itu adalah, ini terbuat dari apa dupanya? Gitu. Oke, terbuat dari kayu, tulis. Situ bentuknya gimana tadi? Ketemu? Oke. Warnanya ini warnanya agak coklat. Oke, sekarang diamati sesudahnya. Oke, kelompok yang ini mau coba apa dulu? Lilin. Oke, silakan coba lilinnya, berarti hidupin lilinnya. Boleh dimatiin lupanya dulu. Ada yang mau pakai tisu? Ini ada tisu juga ya. Perubahan kayaknya kimia sih. Iya. Ya, kimia, betul sekali. Oke, lanjut sekarang. Lilin, oke. Yang berarti dupanya itu komponen penyusun yang sebelum itu berarti kayu sama pewangi. Iya, betul. Kayu, pewangi, serbuk. Karena kamu buatnya dupa dulu, berarti dupanya dihidupin. Ini matiin dulu. Upin, tiup. Nah, itu dulu kamu amati, nge. Lakukan satu persatu. Oke, dupanya sudah selesai. Sudah. Sekarang silakan amati bagian lilin. Lilin awalnya gimana? Terbuat dari apa komponennya? Kalau sumbu itu terbuat dari apa kira-kira, nak? Hah? Iya, benang. Benang putih gitu dia ya, kayak tali gitu ya. Nah, di situ apa lagi? Bentuknya gimana? Panjang dia. Nah, selanjutnya apa? Ada yang sudah menggunakan margarin? Belum?
Ini komponen, berarti apa? Terbuat dari apa sumbu lilin itu? Benang, silakan ditulis. Komponennya pada sumbu lilin belum? Coba dia amati apa? Sesudahnya. Coba dia amati komponen apa yang keluar di sini. Dari sumbu ini kan berubah warna dia, hitam. Berarti apa itu? Kira-kira yang hitam itu? Iya, asap pada dia, ada abunya juga enggak? Kan biasanya abu warna hitam. Arang, kayak arang gitu dia kan terbakar dia ya nak ya. Jadi silakan ditulis. Sudah? Nah, sekarang langsung amati lilinnya. Karena ini lilinnya kecil, jadi amati bagian dalam. Ya, coba diperhatikan. Komponen lilin apa? Berarti lilin terbuat dari lilin. Lilin, tulis lilin nak. Lilin. Selanjutnya, amati komponen. Oke. Itu. Ini wujudnya apa, nak? Wujudnya, dalam wujud apa dia? Padat. Silakan dalam bentuknya itu isi panjang padat. Enggak, di awal sebelumnya dulu. Sebelum dia bentuk panjang padat. Nah, itu udah di bawahnya itu. Nah, yang itu dah G di sana. Kan bentuknya padat dia. Padat panjang. Nah, karena ini kecil, berarti silakan amati bagian dalamnya. Ini kan dia, kalau kalian amati, ini kayak ada air itu kan ya. Ada air itu. Nanti airnya ini akan berubah menjadi apa dia komponennya? Komponennya nanti akan lilin. Tulis lilin lagi. Lilin. Di sana di komponen. Di komponen. Ye, betul. Habis itu, bentuknya gimana? Kan di sana tadi bentuknya panjang, padat. Berarti selain itu apa? Coba cek dia di dalamnya itu kayak ada air kan dia? Ya. Berarti di sana selain bentuknya panjang, pendek sekarang, jadi apa lagi? Cair. Iya, cair. Yang terakhir? Oke, sekarang ada yang sudah mulai menggunakan mentega. Nah, itu ada lilin yang betul. Udah. Nanti menteganya dibakar dikit. Saya dulu. Diamati bentuk menteganya ya. Awalnya ini apa nak? Iya, bentuknya padat di awal. Lilinnya hidupin. Kalau mau nyoba mentega harus lilinnya dihidupin. Nah, amati bentuknya ya. Udah mau mentega? Oke. Amati bentuknya. Ya, bentuknya padat. Bakar, taruh di atas api. Oh, udah diamati sebelumnya bentuknya? Ya, lonjong. Habis itu wujudnya apa? Enggak, di awal. Iya, agak padat gitu dia kan ya. Itu ngerodok kan ya. Oke, selesaikan kalau gitu. Nah. Ye. Apa nak?
bentuk sesudah cair. Iya, coba dia mati nih. Sesudahnya bentuknya apa? Kurang dipanasin. Iya, cair. Berarti bentuknya cair. Ini tisu pakai apa, Mak? Ya. Ya, kuning. Habis itu warnanya gimana? Kuning lagi. Ya. Nah, untuk menjawab yang ini, silakan lakukan studi literasi, silakan baca bukunya, boleh juga cari di internet. Oh ya, silakan. Silakan baca bukunya, cari di internet, biar bisa kalian mengetahui. Kok misalnya kalian belajarnya itu suka lihat video, boleh di Google, di YouTube nyari. Ya. Atau mau mendengarkan penjelasan ibu, boleh tanyakan sama ibu. Kalau sukanya baca, silakan baca internet atau bukunya ya. Nah, silakan lakukan studi literasi, dibaca bukunya, biar bisa menjawab. Oke. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya ini dikerjakan ya, lakukan studi literasi, baca bukunya. Internet juga boleh cari ya. Kalau suka nonton video, silakan nonton video, boleh. Untuk bisa menjawab ini. Nge. Kalau ada pertanyaan yang tidak dipahami, silakan bertanya. Nah, pertanyaan pertama apa? Dari objek hemiometris telah diperlakukan seperti pada angka kerja, adakah objek yang kembali seperti semula? Jelaskan. Nah, adakah objek yang kembali seperti semula? Artinya ini, seperti ini, tadi dupe. Dupenya kan tadi dihidupkan. Apakah dupanya ini bisa kembali semula? Tidak. Sekarang kita amati sumbu. Masih nyala lilinnya kan ya? Sumbunya ini bisa nggak kembali seperti semula? Enggak. Habis itu kita amati lilin. Lilinnya ini. Awalnya kan dia padat. Habis itu mencair. Habis mencair dia gimana? Kembali menjadi lilin. Berarti objeknya bisa kembali. Nah, sekarang ini mentega. Mentega kamu panaskan tadi sampai meluap kan ya. Dia berubah menjadi apa? Cair. Kalau misalnya ibu masukkan ke kulkas, gimana menteganya? Membeku, berarti memadat lagi. Bisa kembali menjadi mentega. Iya, berarti apa yang objek apa yang bisa kembali seperti semula? Mentega sama karena dia tuh hanya berubah dari padat menjadi cair. Kalau kita dinginkan, kembali dia menjadi padat, kan gitu ya. Dia hanya mengalami perubahan apa, Nak? Perubahan fisika. Ya, berubah wujud saja dia. Perubahan wujud yang terjadi apa? Dari padat menjadi cair. Habis cair menjadi? Ya, betul sekali. Silakan langsung ditulis tuh, bisa jawab. Nggih. Silakan dijawab dulu. Silakan boleh keluarkan HP-nya, cari bantu jawabannya ya. Cari di Google. Ketut sukanya kan ibu tahu, Ketut suka nonton video kan ya. Silakan ambil HP-nya. Kita cari di Google. Perubahan fisika sama perubahan kimia. Iya. Cari perubahan fisika sama perubahan kimia. Wahyu boleh cari di internet. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya. nomor 2 ya. Oke, bisa jawab kan ya? Bisa. Oke.
Ini kan yang ditanya objeknya. Berarti objeknya apa? Objeknya itu berupa ini, kayak tadi, dupa, lilin, sumbu, mentega. Dari objeknya itu yang mana bisa kembali semula? Yang sama yang kembali semula gitu. Iya, kan di sini pertanyaannya objek yang kembali seperti semula. Berarti kamu jawab yang kembali seperti semula aja. Yang mana? Yang kembali Seperti semula berarti lilin. Yang tidak kembali seperti semula itu dupa. Iya, dari keempatnya itu cuma lilin aja yang kembali seperti semula. Iya, margarinnya, menteganya kalau misalnya ibu dinginkan dia pasti kembali menjadi. Iya, betul sekali. Silakan langsung ditulis. Disertakan alasannya ya. Sudah masuk ke pertanyaan nomor berapa? Nomor 2. Oke. Ciri-ciri perubahan fisika. Sekarang kamu amati dari hasil percobaan kamu. Kamu mengamati perubahan fisika sama kimia melalui apanya saja? Bentuk, komponen, warna. Kan gitu ya. Nah, sekarang kan kamu sudah tahu yang mana fisika sama yang mana kimia. Nah, yang fisika komponennya bagaimana? Komponennya kembali seperti semula atau tidak, kayak gitu dia. Ya, berarti secara perubahan fisika yang pertama, ciri-ciri perubahan fisika dari komponen gimana, dari bentuk bagaimana, dari warna bagaimana, itu caranya jawab. Ya. Boleh nggak kalau jawabannya itu objek yang mengalami perubahan kimia tidak dapat kembali ke bentuk asalnya seperti dupa, sementara objek yang mengalami perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula seperti lilin dan margarin. Oke, boleh. Silakan langsung ditulis. Nah, temannya sudah nulis perubahan fisikanya, kamu coba cari-cari perubahan kimianya. Ya, perubahan kimia, cari perubahan kimianya. Dari bentuknya gimana? Ada mengalami perubahan nih nggak? Perubahannya dari apa menjadi apa gitu aja tulisnya. Ditulis. Ya, gitu aja. Silakan ditulis, Mak. Ini juga ini apa ya? Perubahan kimia itu munculnya zat baru, perubahan warna munculnya asap. Benar ya Bu ya? Ya, benar. Bentuknya saat baru, komponennya kan berbeda dia. Awalnya ini menjadi ini. Nah, silakan langsung ditulis.
Ya, boleh dimatiin. Ditiup, ditiup, ditiup. Untuk yang kimia sama cara jawabnya ya, dari perubahan bentuk, bentuknya gimana? Ada berubah nggak? Itu dia ya. Komponennya dari awal ini menjadi ini berubah nggak dia? Itu aja. Oke. Yuk silakan dikerjakan. Oh, ini sudah sampai kesimpulan. Oke, bagus. Buat kesimpulannya. Kesimpulan dari percobaan ini, yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia, alasannya apa? Gitu. Sudah masuk di kimia ya? Ya. Sampai mana, nak? Nomor 3, coba Ibu lihat dulu. Oke, dari bentuk ada nggak komponen penyusun? Nah, ini belum. Komponen penyusunnya gimana? Kalau perubahan fisika kan tadi apa contohnya? Ya, kamu dapat perubahan fisikanya apa dan apa? Fisika? Fisika? Sumbu lilin, coba amati. Ini warnanya jadi apa? Hitam. Perubahan fisika itu yang gimana? Ya nggak? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Berarti kan yang berubah hanya bentuknya saja. Nah, sekarang sumbu lilin tidak menghasilkan zat baru. Sumbu lilin menghasilkan zat baru nggak dia? Menghasilkan zat baru nggak ini? Ini ada warna hitam. Menghasilkan, berarti itu fisika kimia. Kimia. Nah, ini tadi Ibu nggak sengaja memegang yang bagian cair. Ini apa ini? Lilin. Berarti lilin setelah mengalami perubahan, dia kembali menjadi lilin. Iya, berarti ini yang mana? Lilin itu apa? Fisika apa kimia? Fisika. Fisika. Iya, betul. Ini baru fisika, karena dia tidak menghasilkan zat baru, kembali dia menjadi lilin. Nah, paham sekarang kan ya? Nah, berarti komponen pada fisika gimana? Komponen pada fisika sama, komponen penyusunnya sama, tidak mengalami perubahan. Kalau yang kimia baru mengalami perubahan, komponen penyusunnya. Sudah bisa, nak? Bisa. Udah masuk kesimpulan sekarang ya? Nah, kesimpulannya silakan dibuat hasil percobaannya gimana. Ya, secara fisika yang mana mengalami perubahan fisik, yang mana mengalami perubahan kimia. Ubah aja yang lilin sama mentega. Iya, betul. Kalau yang ini tuh karena sumbu sama depa. Iya, betul. Alasannya udah ada?
Iya, sekarang ya. Oh iya, silakan. Oke, alasannya apa gitu nanti diisi ya, nak ya, biar lengkap kesimpulannya kamu. Udah ada masalah lagi? Tidak ada. Oke. Udah sampai mana sekarang? Udah kesimpulan? Belum. Sudah selesai? Oke, bagus. Kelompok yang pertama sudah selesai. Ya, memang memiliki kemampuan yang lebih. Jadi Ibu percaya. Sudah selesai ya? Oke, silakan dibaca lagi, disiapkan nanti kita presentasi ya. Ayo, udah sampai mana? Perubahan Kimia. Yang mana masih kosong? Coba Ibu lihat dulu. Yang mana belum? Perubahan kimia. Perubahan kimia. Ini perubahan. Bentuknya tetap. Oke, nah sekarang buat kesimpulannya dah langsung. Ini perubahan kimianya ya. Warnanya gimana? Ada nggak perubahan pada warna kimia? Ada, tulis nah. Warna mengalami perubahan. Kalau komponen penyusun pada saat kimia itu tadi ditulis siapa? Yang ini komponen penyusunnya apa ditulis? yang kimia Komponen penyusun sama mengalami perubahan. sama mengalami berbeda artinya itu sayang. Ya, berbeda. Komponen penyusunnya awal dan akhir berbeda. Ya, awal dan akhir berbeda. Silakan ditulis langsung. Awal dan akhir berbeda. Tulis langsung. Sekarang kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya, yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia, tulis. Habis itu isi alasannya, ya. Dari percobaan dapat disimpulkan contohnya pakai yang iya betul, yang dilakukan. Fisika yang mana? Tulis saja dulu contohnya. Hasil percobaannya perubahan fisika yang mana? Tadi apa? Lilin dan Lega. Oke, alasannya karena ingat pengertian perubahan fisika sama perubahan kimia. Kalau perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru. Tulis karena Oke, sudah? Oke, bagus. Yang di sini sudah, Nak? Lagi dikit? Oke. Nah, kami menunggu temannya yang di sana menyelesaikan kesimpulan lagi dikit. Bu minta
perwakilan masing-masing kelompok satu orang maju ke depan. Maju ke depan, silakan maju ke depan. Perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Satu aja. Kalau kamu yang nulis, Angga yang maju. Kasih temannya nulis. Nah, di sini diam. Di sini, dekat dengan ini. Ya, dekat dengan tisu. Ada game bahu berarti pegang bahunya, sakit, sikat. Siapa yang nggak dapat itu berarti itu yang presentasi nanti. Dah? Bahu, sakit, sikat. Oke, berarti Wahyu duduk, nggak dapat presentasi. Nah, sekarang dari duanya ini, dah, sudah siap? Oke, dah, ya, sikat yang itu, Ibu suruh sikat yang itu. Sudah siap? Oke, sudah? Bahu, sakit perut, bahu, sikat. Oke. Bagi dua itu siapa yang dapat? Paling banyak siapa? Tenang aja. Ya. Juga. Oke, ini paling banyak dapat, silakan duduk, silakan presentasi. Ya, silakan presentasi. Ya, silakan maju presentasi dulu. Yang lainnya mendengarkan dengan baik, ya. Ya, silakan presentasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil perubahan fisika dan kimia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Niwen Suaryase, bisa dipanggil GARI, nomor absen 29, dan teman sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Yumade Dinda Dwi Effendi, bisa dipanggil Gek Dinda, nomor absen 3. Dan perkenalkan, nama saya Nikade Dwi Asti Pratwi, nomor absen 21, bisa dipanggil Asti. Perkenalkan, nama saya Niputu Diah Purnami, bisa dipanggil Diah, nomor absen 26. Dari hasil pengamatan saya tadi, komponen penyusun sebelumnya yaitu kayu, komponen penyusun sesudahnya yaitu abu dan asap, bentuk sebelumnya yaitu stik panjang, bentuk sesudahnya yaitu stik pendek, warna sebelumnya yaitu coklat, warna sesudahnya yaitu abu hitam. Perubahan fisika atau kimia dari dupa yaitu perubahan kimia. Objek sumbu lilin. Komponen penyusun sebelumnya yaitu benang, komponen penyusun sesudahnya yaitu abu dan asap, bentuk sebelumnya panjang dan bentuk sesudahnya pendek. Warna sebelumnya putih dan sesudahnya hitam. Perubahan fisika atau kimia yang terjadi pada sumbu lilin yaitu perubahan kimia. Objek lilin. Komponen penyusun sebelumnya yaitu lilin, sesudahnya tetap lilin, bentuk sebelumnya yaitu bulat teratur, dan bentuk sesudahnya yaitu bulat tidak teratur. Warna sebelumnya putih dan warna sesudahnya putih. Perubahan fisika atau kimia yaitu fisika. Objek yang diamati yaitu mentega. Komponen penyusun sebelumnya mentega dan berubah menjadi mentega. Bentuk sebelumnya padat dan berubah menjadi cair. Warna sebelumnya kuning dan tetap kuning. Perubahan yang terjadi adalah perubahan fisika. Hasil pengamatan dari objek yang diamati itu dari objek yang diamati setelah diperlakukan seperti apa pada langkah kerja, adakah objek yang kembali seperti semula? Jelaskan. Saya akan menjelaskan lebih dahulu mentega dan lilin.
Mentega dan lilin dapat kembali seperti semula setelah meleleh dan didinginkan karena hanya mengalami perubahan fisika tanpa mengubah zat penyusunnya. Yang kedua, dari hasil pengamatan tersebut, ciri-ciri perubahan fisika ditandai dengan perubahan bentuk atau wujud, tetapi zat penyusunnya tetap sama dan bisa kembali seperti semula. Contohnya, pada mentega dan lilin yang mencair lalu mengeras kembali. Oke. Dan yang ketiga, dari hasil pengamatan tersebut, ciri-ciri perubahan kimia ditandai dengan ciri-ciri perubahan kimia dengan munculnya zat baru, perubahan warna, munculnya asap, dan tidak bisa kembali seperti semula. Contohnya pada dupa dan sumbu lilin yang menghasilkan abu dan asap. 4. Buatlah kesimpulan dari hasil pengamatan dan kajian literasi. Kesimpulan dari hasil pengamatan, perubahan fisika hanya mengubah bentuk atau wujud tanpa menghasilkan zat baru dan bisa kembali ke bentuk semula, seperti mentega dan lilin. Sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali seperti semula, seperti yang terjadi pada dupa dan sumbu lilin. Hal ini menunjukkan bahwa setiap benda memiliki sifat berbeda saat dipanaskan. Sebelum kita tutup dengan Paramasanti, apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang bertanya, Nak? Tidak ada? Oke, beri aplaus untuk temannya. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya. Silakan kembali duduk. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, jadi apa yang sudah dipresentasikan sudah sangat bagus. Ya, apa yang sudah dipresentasikan sudah sangat bagus. Ada nggak jawaban kalian yang berbeda di sini? Sama, oke. Tadi biasanya dapat sedikit kekeliruan. Ya, dapat sedikit kekeliruan. Sumbu lilin yang dibakar itu dikira perubahan fisika. Benar apa tidak? Nah, itu agak bingung sedikit. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit berkaitan dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ya, biar nggak bingung lagi, Desa. Nah, ini udah kelihatan? Oke. Tidak diamati di layar. Kembali duduk, lihat ke depan sekarang. Nah, biar gampang kalian. Nah, biar tidak terjadi kekeliruan lagi, mari kita kuatkan apa yang sudah kalian dapat. Ya, sekarang Desa udah kuatkan ya. Nah, sekarang perhatikan di depan yang masih kurang biar bisa jelas di sini ya. Nah, yang pertama, ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Tadi sudah dapat perubahan fisika itu berkaitan dengan perubahan yang tidak membentuk zat baru. Kayak tadi, mentega sama lilin, dia tetap menjadi lilin saat sudah dingin. Mentega juga kalau misalnya dalam suhu ruang dia belum menjadi mentega kan ya. Tapi kalau misalnya Ibu masukkan ke dalam kulkas, dia kembali menjadi mentega. Nah, selanjutnya, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, seperti yang tadi. Oke, perubahan hanya terjadi pada wujud saja tanpa merubah sifat atau struktur zat. Artinya di sini komponen penyusun daripada mentega sama lilin itu sama. Oke, kalau Ibu tulis ya. Kalau Ibu tulis mentega itu rumus kimianya CX HX COOH. Ini dalam keadaan padat. Ya, nah saat dia mengalami, saat kamu panaskan dia, ini tidak ada reaksi. Kalau biasanya kalau reaksi itu kan ada pembakaran, tapi apinya ada di mana? Di bawah atau di atas? Kan di bawah diselat oleh sendok, sehingga ini tidak mengalami reaksi. Hasilnya tetap CX, HX, COOH, tapi dalam bentuk liquid. Nah, gitu dia. Ya, ini yang membuktikan bahwa komponennya itu masih tetap sama. Apa maksudnya XX itu? Artinya mentega ini adalah rantai panjang, lemak rantai panjang. Jumlahnya mungkin ada C-nya mungkin 12 atau berapa. Makanya Ibu tulis X. Ya, Nak ya. Nah, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, ini perubahan yang terjadi dapat membentuk zat baru. Seperti yang kamu amati.
Tadi dupanya terbuat dari kayu. Habis itu terbakar berubah menjadi abu dan asap. Nah, jadi dia berubah menjadi menghasilkan zat baru. Yang kedua, zat berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Abunya kalau kamu diamkan atau kamu dinginkan atau kamu panaskan bisa nggak jadi dupa lagi yang utuh? Tidak bisa. Ya, pasti dia sudah habis, nggak bisa kembali. Terjadi perubahan pada sifat dan strukturnya. Nah, kalau pada dupa itu kandungannya bisa selulosa, ya. CX HX. Nah, anggap seperti ini karena dia berupa selulosa, kayu. Ya, Nak, ya. Nah, sekarang ini kamu bakar, berarti dia bereaksi dengan apa kira-kira? Kalau pembakaran reaksinya dengan oksigen. Nah, dia bereaksi dengan oksigen. Hasilnya apa? Hasilnya itu adalah CO2, gasnya itu, dan juga uap air. Ya, Nak, ya, ada juga uap air di sana dan juga abu. Nah, itu dia sehingga terlihat di sana menghasilkan zat baru. Nah, lebih jelas seperti ini bentuk perubahan fisika. Ya, sama seperti perubahan wujud kemarin kita sudah belajar perubahan wujud kan ya, dia hanya berubah wujudnya saja, tidak komponen penyusunnya. Ya, jadi ada yang memadat, menyair, menggas kayak gitu ya, Nak, ya. Nah, kalau kimia seperti ini, seperti yang Pak Ibu jelaskan. Ya, ini kayu dibakar, ini bereaksi dengan oksigen, menghasilkan CO2, H2O, seperti itu. Nah, untuk contoh, kalau contohnya ini, contoh perubahan fisika. Ingat ya, perubahan fisika itu hanya perubahan pada bentuknya saja. Nah, kalau yang pertama ini air berubah menjadi es, berarti dia mencair. Kan gitu ya, beras menjadi tepung, apa yang berubah? Ukurannya, ya ukurannya awalnya besar menjadi kecil. Batu yang dipecah, apa yang berubah? Ukurannya lagi. Kalau kayu dari kursi, berarti kayunya diubah menjadi kursi, bentuknya yang berubah. Nah, sekarang jeruk dilarutkan ke dalam air jeruk. Berarti ini buah jeruk, kamu peres, kamu blender, berubah dalam bentuk ukurannya. Ya, nah kalau perubahan kimia ini contohnya adalah kembang api. Di sana ada reaksi yang menyebabkan ledakan. Ya, Nak, ya. Nah, makanan basi kayak tadi, apelnya itu dia membusuk, itu ada reaksi dengan oksigen. Nah, besi berkarat juga terjadi reaksi antara oksigen. Makanya besi-besi itu kebanyakan kita cat untuk mengurangi pengkaratan. Dah, selanjutnya kayu jadi abu, jadi arang. Nah, ini juga mengalami perubahan. Ya, oke. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian, mari kita main sebentar. Oke, main sebentar ya. Kita main sebentar. Sekarang tanggal berapa, Nak? Tanggal 17 kan ya? Ada yang nomor absen 17 masuk? Ada nomor absen 17? Nomor absen 1 deh. Kalau 1 enggak ada. Nomor absen 7? Enggak ada juga. Oke. Bulan apa sekarang? Bulan 7 lagi ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gita berarti ya. Kita suka nomor berapa, Gita? Oke, kita suka nomor 9. Silakan diamati gambarnya. Ini perubahan fisika apa kimia kita? Apa ini? Daun, ada airnya. Berarti ini mengembun. Perubahan fisika kimia? Fisika, betul sekali. Ya, fisika. Kita tunjuk satu temannya, Nak. Yuk satu temannya. Tuge. Oke, Tuge. Tuge nomor berapa, Nak? Siapa Tuge? Ya, nomor berapa, sayang? 5. Nomor 5. Oke, kita cek nomor 5. Nah, ini perubahan fisika apa kimia? Garam dilarutkan dalam air. Ya, betul.
Fisika, ya karena garamnya bisa kamu ambil lagi dengan cara dipanaskan. Tuh, Gek, satu lagi. Gek Dinda, oke satu lagi Gek Dinda. 6. Nomor 6. Nomor 6, fisika, kimia, Mak? Kimia. Oke, betul. Kimia, oke. Tadi dari game ini sudah paham kan ya? Sudah. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini apa? Apa pembelajaran kita hari ini? Ayo silakan angkat tangannya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Ayo silakan. Nggih? Enggak, di sana saja. Oke. Kesimpulannya? Saya dapat simpulkan perubahan fisika yaitu perubahan yang terjadi tidak membentuk zat baru. Contohnya seperti es batu mencair menjadi air. Perubahan ini hanya mengubah wujud zat padat ke cair, tetapi zatnya tetap air. Oke, bagus. Sedangkan perubahan kimia dapat membentuk zat baru. Contohnya kayu dibakar berubah menjadi abu dan gas. Oke, ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Ada lagi? Oke, nggak ada. Bu rasa kesimpulan kalian sama, sehingga tidak ada yang angkat tangan lagi. Ya, berarti apa yang kalian pelajari sudah bisa, ya. Oke. Nah, selanjutnya refleksi tentang pengetahuan kalian. Lagi sebentar saja ya, Nak, ya. Mari kita melakukan refleksi apa yang sudah kalian pelajari. Silakan dikeluarkan HP-nya lagi bentar aja. Kita melakukan teks. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik, sudah bisa menyimpulkan Ibu Arab, 5 menit aja cukup. Jangan lama-lama. Kita dulu, sabar. Laptopnya Ibu yang loading, sabar dulu ya, Nak, ya. Ya, kuisis lagi, silakan keluarkan HP-nya. Ketuk HP-nya mati, nggak apa-apa. Silakan di temennya, ya. Nah, Ibu kasih waktu 5 menit aja ya. Jangan lama-lama. Udah semua kuisisnya nyambung? Oh, masih nge-lag. Oke, sabar dulu ya. Internetnya memang lambat. Sudah? Nah, sabar dulu. Kodenya belum keluar. Oke, silakan yang sudah masukkan kode 128374. Yang dalam keadaan HP-nya nggak bisa, silakan 1 berdua boleh. Yang penting kalian memahami. Ya, 1283. Oh, nggak kelihatan ya. Oke. Ah. 1, 2, ntar dulu, Nak. Komputer Ibu yang bermasalah sekarang. 1283. Iya. 128374. 8374. 5 menit cukup ya? Cukup. Ayo, silakan. 128374. Oke. Sudah? Oke, 6 orang yang sudah gabung, Ibu langsung mulai saja. Yang belum gabung mungkin internetnya bermasalah. Ya, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit, jangan lama-lama. Tadi sudah belajar dengan baik, pasti bisa. Kenapa? Sudah? Sabar dulu ya. Itu kodenya. Mungkin internetnya bermasalah. Sudah. Oke, Asti memimpin.
Oke, waktu lagi 2 menit ya. Segera selesaikan. Oke, dia yang menjadi pemenang pertama ya. Oke, disusul Tari. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, tunggu lagi bentar. Oke, oke. Berapa sudah ya? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, bagus. Oke. Oke, sudah? Oke, sudah ya. Oke, semua sudah. Nah, bisa kita lihat ternyata Tari di posisi pertama, juga posisi kedua, dia posisi ketiga. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Berarti apa yang kalian pelajari sudah dipahami ya. Ibu lihat juga persentase kesalahannya dikit. Berarti kalian sudah paham apa yang kalian pelajari. Nah, sekarang kita refleksi bagaimana perasaan kalian ya nak ya. Gimana? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan, menarik? Iya, menarik, ya, senang, ya. Kalian sudah dapat praktikum, membuktikan kebenaran dan lain sebagainya, ya. Nah, perasaannya sudah. Lalu ada yang tahu? Ada yang masih mengalami kesulitan? Udah paham semua? Sudah. Oke. Kira-kira apa manfaat kita mempelajari pelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan manfaatnya? Apa yang sudah dipelajari? Ya, ada yang mau? Dia mungkin nak, silakan sampaikan manfaatnya. Oke. Manfaat pelajaran hari ini adalah mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia, yang dimana dapat membantu kita memahami sebuah fenomena seperti tisu yang dibakar lalu menjadi abu dan asap. Disebut perubahan kimia, sedangkan perubahan fisika yaitu ketika tisu yang diremas hingga menjadi bentuk kecil, bentuknya memang berubah tapi tetap disebut tisu. Iya, betul sekali. Ya, itu manfaatnya. Banyak lagi manfaat yang bisa kalian ambil ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mulai memasuki bab 3. Itu belajar tentang suhu. Ya, nanti silakan pelajari pelajaran berkaitan dengan suhu. Oke, pembelajaran hari ini kita akhiri. Mari kita berdoa sebelum menyelesaikan pembelajaran. Silakan ketua kelas memimpin. Berdiri semua, nak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Panganjali. Om Santi Santi Santi.